Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia di mana sejarah tidak berjalan seperti yang kita tahu? Sebuah dunia di mana kemajuan zaman bukan membawa manusia menuju era modern yang cerah, melainkan menjebak peradaban dalam sebuah perang abadi yang tak mengenal kata akhir. Video kali ini akan membawa kita membedah sebuah semesta grim dark yang dikenal sebagai Strange Crusade. Ini adalah kisah tentang sebuah realitas yang terbelah secara brutal. Di sini kita akan melihat bagaimana umat manusia dipaksa untuk terus bertahan hidup di tengah keputusasaan menghadapi ancaman yang melampaui nalar. Mari kita bedah secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi di semesta ini. Apakah umat manusia mampu mempertahankan eksistensinya, atau justru entitas lain yang akan berkuasa? Sebagai catatan, pembahasan ini didasarkan pada dokumen lore yang terus berkembang. Jika ada kesalahan informasi atau kalian memiliki detail tambahan, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Dalam buku sejarah kita, tahun 1099 adalah momen kemenangan besar. Tentara salib pertama berhasil merebut Yerusalem, mengakhiri pengepungan panjang dengan sorak-sorai dan penaklukan. Di semesta ini, tahun 1099 adalah titik di mana sejarah manusia berhenti mengalir dan mulai membusuk. Di saat para prajurit bersiap untuk menyerbu tembok kota, pemimpin mereka, Bohemond of Taranto, justru memilih jalan yang paling gelap. Jika di dunia nyata ia dikenal sebagai pahlawan ambisius, di sini ia adalah pengkhianat terbesar umat manusia. Di bawah fondasi bait suci, Bohemond melakukan ritual yang merobek logika dunia. Ia tidak hanya membunuh musuhnya, ia merobek dinding pemisah antara bumi dan neraka. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai The First Breach, seketika Yerusalem yang seharusnya jadi simbol kedamaian berubah menjadi organ tubuh neraka yang berdenyut di tengah bumi. Langit pecah, dan dari lubang dimensional itu, legiun iblis merangkak keluar untuk pertama kalinya. Ribuan pasukan manusia yang berada di dekat gerbang tidak mati dengan cepat. Tubuh mereka dipaksa menyatu dengan zirah besi mereka sendiri dalam penderitaan abadi. Bohemond bangkit sebagai pemimpin The Heretic Legion, memimpin pasukan kesatria murtad untuk memastikan bahwa sejak hari itu tidak akan pernah lagi ada kedamaian bagi manusia. Sejarah dunia kita berakhir di sana, digantikan oleh perang abadi yang akan berlangsung selama 800 tahun ke depan. Saat Yerusalem berubah menjadi pusat kehancuran, wilayah timur menolak untuk jatuh ke dalam keputusasaan. Jika dalam sejarah nyata abad ke-12 adalah masa keemasan sains, di semesta ini sains dipaksa menjadi senjata bertahan hidup yang brutal di bawah The Iron Sultanate. Manusia menyadari bahwa dinding batu biasa tak akan pernah sanggup menahan polisi spiritual yang keluar dari gerbang neraka. Mereka membutuhkan pertahanan yang melampaui logika manusia. Disinilah para alkemis muncul sebagai jantung dari kekuatan The Iron Sultanate. Mereka membangkitkan kembali teknologi kuno yang telah lama terkubur. Sebuah warisan metalurgi dari sosok penjaga besar di masa lalu, Zulkarnain. Di bawah komando para alkemis dan otoritas sultan, dibangunlah The Iron Wall atau tembok besi. Ini bukan sekedar konstruksi bangunan, melainkan sebuah mesin raksasa yang membentang di cakrawala, dilapisi oleh campuran logam khusus, hasil transmutasi yang mampu menolak kehadiran entitas kegelapan secara fisik maupun spiritual. Otoritas para alkemis di dalam sultanate bersifat mutlak. Mereka adalah teknisi sekaligus penjaga mandat suci yang memastikan setiap gerigi mesin uap tetap berputar tanpa henti. Mereka meracik bahan bakar cair untuk lentera-lentera raksasa di sepanjang tembok.
Cahayanya disuling secara kimiawi untuk membedah kabut hitam musuh. Tembok ini menjadi bukti nyata bahwa melalui pengetahuan yang tepat, manusia mampu menciptakan batas yang tak bisa ditembus oleh neraka sekalipun. Di bawah perlindungan baja dan uap ini, The Iron Sultanate berdiri tegak sebagai benteng terakhir dunia timur, menjadi garis depan yang menahan kiamat agar tidak meluap lebih jauh. Kabar tentang kekuatan The Iron Sultanate dan tembok yang tak tertembus ini tersebar cepat seperti api ke seluruh penjuru timur. Dari padang pasir terjauh hingga pesisir samudra, jutaan orang berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka yang telah hancur. Mereka bergerak dalam karavan panjang, sebuah lautan manusia yang hanya memiliki satu tujuan, berlindung di balik bayang-bayang raksasa The Iron Wall. Di sana, di bawah deru mesin uap dan perlindungan cahaya kimiawi para alkemis, umat manusia berharap bisa menemukan satu hari lagi tanpa teror. Namun, di tengah gelombang pengungsi ini, ada mata yang selalu mengawasi dari kegelapan pegunungan. Di benteng Alamut, Ordo Rahasia Assassin bekerja dalam kesunyian sebagai algojo bagi siapapun yang membawa benih pengkhianatan ke jantung peradaban. Dengan belati yang telah ditempa melalui alkimia rahasia, mereka memastikan bahwa saat para alkemis Sultanate menjaga gerbang depan, tidak akan ada bibit neraka yang berhasil menyusup dan meruntuhkan tembok manusia dari dalam. Antara kemegahan baja Sultanate dan ketajaman belati assassin, umat manusia membangun pertahanan terakhirnya. Memasuki abad ke-15, peperangan di semesta ini mengalami evolusi yang jauh lebih mengerikan dan menjijikan. Jika pada abad-abad sebelumnya umat manusia masih menghadapi musuh dalam bentuk fisik yang jelas, pada tahun 1429, neraka meluncurkan senjata pemusnah massal biologis yang dikenal sebagai The Black Grail. Ini bukan sekedar wabah penyakit biasa, ini adalah manifestasi dari kebusukan itu sendiri. Sebuah entitas cair yang merembes melalui parit-parit, sungai, dan sumber air, dengan tujuan tunggal, memutasi setiap materi organik yang disentuhnya. Dampak dari The Black Grail menciptakan teror yang melampaui nalar. Mereka yang terpapar tidak langsung mati, melainkan mengalami mutasi seluler yang sangat cepat dan menyiksa. Daging manusia akan meleleh dan menyatu kembali sebagai gumpalan tumor raksasa yang masih bernyawa, yang sering disebut sebagai The Living Meat. Disinilah peran teknologi pertahanan manusia diuji hingga titik nadir. Sains dipaksa untuk menciptakan pakaian pelindung kedap udara dan sistem filter pernafasan yang disuling dengan bahan kimia khusus untuk mencegah partikel mikro dari wabah ini masuk ke dalam paru-paru para prajurit. Tanpa perlindungan ini, pasukan garis depan hanya akan menjadi tumpukan daging tanpa jiwa yang melayani kehendak musuh. Di tengah kiamat biologis yang tampaknya tidak terhentikan ini, sebuah anomali besar muncul di wilayah barat yang mengejutkan kedua belah pihak, yaitu munculnya Saint Jane d'Arc. Kehadiran Jane bukan hanya sebagai pemimpin militer biasa, melainkan sebagai wadah kekuatan suci yang memiliki efek fisik nyata terhadap wabah tersebut. Di saat sains berjuang hanya untuk menahan laju infeksi, Jane mampu menghancurkan mutasi tersebut hanya dengan kehadirannya. Cahaya yang dipancarkan memaksa jaringan daging The Black Grail hancur kembali menjadi debu, memberikan harapan bagi umat manusia bahwa ada kekuatan yang mampu membalikan keadaan. Munculnya kekuatan ini juga menciptakan dinamika baru dalam otoritas pertahanan manusia. Muncul pertanyaan besar mengenai batas antara sains dan mukjizat.
terutama ketika melihat bagaimana efektivitas kekuatan suci ini di dalam medan tempur. Di wilayah timur, Benteng Alamut meningkatkan intensitas pembersihan mereka karena The Black Grail bisa menyebar melalui infiltrasi yang tidak terlihat. Eksekusi di tempat menjadi hal yang lumrah bagi siapapun yang menunjukkan tanda-tanda perubahan jaringan kulit sekecil apapun di kem-kem pengungsi. Ini adalah masa di mana menjaga kemurnian ras manusia menjadi prioritas yang lebih tinggi daripada nyawa individu itu sendiri. 1429 ini menandai titik di mana peradaban manusia menyadari bahwa mereka tidak lagi sekedar berperang melawan tentara murtad, melainkan melawan sebuah infeksi kosmik yang ingin menelan seluruh dunia hidup-hidup. Koordinasi antara pertahanan mesin di timur dan munculnya harapan suci di barat menjadi dua pilar yang mencegah bumi sepenuhnya mencair menjadi masa daging yang menyembah neraka. Munculnya kekuatan suci dari barat memang memberikan harapan baru. Namun, peperangan ini telah membuktikan satu hal, bahwa daging manusia terlalu rapuh untuk menghadapi infeksi neraka sendirian. Jika di wilayah barat mereka mengandalkan mukjizat dan cahaya suci untuk membersihkan dunia, maka di wilayah timur, manusia memilih jalan yang jauh lebih keras dan mekanis. Di balik kemegahan The Great Iron Wall yang telah kita bahas sebelumnya, The Iron Sultanate tidak hanya mengandalkan dinding statis untuk bertahan. Mereka memahami bahwa untuk memenangkan perang parit ini, mereka butuh sesuatu yang lebih kuat dari sekedar tembok. Disinilah otoritas para alkemis memperkenalkan mahakarya militer mereka, The Lion of Jabir. Unit infanteri berat paling elit ini adalah jawaban Sultanate bagi musuh yang berhasil lolos dari gempuran artileri tembok. Terinspirasi dari pengetahuan alkimia kuno maestro yaitu Jabir bin Hayyan, para prajurit ini telah melewati prosedur transmutasi untuk melampaui batas fisik manusia. Melalui integrasi antara biologi dan mesin, tubuh mereka disambungkan secara neuromekanikal ke dalam zirah bertenaga uap yang sangat masif. Hasilnya adalah sebuah mesin perang yang tetap bernafas. The Lion of Jabir bertransformasi menjadi tank berjalan yang mampu bergerak lincah di tengah kekacauan parit. Memiliki daya tahan yang sanggup menahan gempuran legion neraka. Kehadiran mereka di medan laga bukan hanya sebagai tentara, melainkan sebagai pernyataan bahwa sains manusia sanggup menempa ulang daging menjadi baja demi menjaga garis pertahanan terakhir peradaban. Antara kemegahan mesin di tembok besi dan keberanian mekanis para Lion ini, Sultanate berhasil menciptakan stabilitas yang luar biasa di timur. Namun, ketika timur memilih jalan alkimia dan sains untuk bertahan, di belahan dunia lain, sebuah kota benteng justru mengandalkan kekuatan iman yang jauh lebih fanatik. Berbeda dengan sisi timur, di barat, kita tidak akan menemukan drum mesin uap sebagai otoritas tunggal, melainkan gema lonceng katedral dan komando militer yang fanatik. Sebelum barat mampu membangun benteng pertahanannya, mereka harus melewati krisis identitas teologis yang menentukan nasib umat manusia. Kunci dari persatuan barat bukanlah semata-mata teknologi, melainkan sebuah dogma radikal yang dikenal sebagai Triclavianism. Lahir dari trauma jatuhnya Yerusalem pada 1099, Triclavianism adalah doktrin yang meyakini bahwa hanya ada 3 paku suci yang digunakan dalam penyaliban Kristus, dengan paku ketiga menembus kedua kaki secara bersamaan. Di semesta Trans-Crusade, dogma ini adalah fondasi revolusi militer. Kaum Triclavian memandang paku ketiga sebagai simbol kesatuan mutlak umat manusia yang harus menjadi satu untuk melawan neraka. Melalui manuver politik dan tekanan inkuisisi, faksi Triclavian akhirnya mendominasi hierarki gereja, memberangus doktrin-doktrin lama sebagai ajaran sesat, dan menyatukan sisa peradaban barat
di bawah satu dogma militeristik yang tak terbantahkan. Dari konsolidasi kekuatan yang fanatik inilah lahir New Antioch. Kota benteng ini dibangun bukan hanya sebagai pemukiman, melainkan sebagai manifestasi fisik dari iman yang telah dipersenjatai. Berdiri sebagai garis pertahanan terdepan yang menjaga Eropa, New Antioch adalah kota di mana setiap jengkal temboknya telah diberkati dan setiap artilerinya dihiasi dengan simbol 3 paku. Di sini, teologi tidak lagi hanya dibahas di altar, melainkan ditempa di pabrik-pabrik senjata untuk menciptakan persenjataan suci yang mampu merobek daging entitas neraka. Di bawah bendera Triclavianism, New Antioch menggerakkan The Force of Faithful. Berbeda dengan The Lion of Jabir di timur, yang mengandalkan modifikasi tubuh mekanis, tentara New Antioch adalah manusia-manusia yang jiwanya telah dibakar oleh fanatisme religius. Persenjataan mereka adalah perpaduan antara mekanika berat dan ritual penyucian. Peluru yang digunakan telah dibasuh dengan air suci, dan sirah baja mereka ditenagai oleh keyakinan bahwa kematian dalam pertempuran adalah jalan pintas menuju keselamatan abadi. New Antioch membuktikan bahwa di barat, iman telah berubah menjadi industri perang yang masif. Namun, hidup di bawah bayang-bayang kota ini berarti tunduk pada pengawasan total. Inkuisisi selalu mengintai, memastikan tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati para prajurit. Karena di dunia ini, keraguan adalah celah bagi iblis untuk masuk. Di luar tembok-tembok New Antioch yang disiplin, terdapat sisi lain dari kekuatan manusia yang jauh lebih liar dan mengerikan. Mereka adalah Trans Pilgrims. Meski penampilan mereka terlihat sebrutal pasukan neraka, penting untuk dipahami bahwa mereka berdiri sepenuhnya di pihak manusia. Sebagai barisan peziarah paling fanatik yang mencari penebusan dosa di tempat yang paling dekat dengan gerbang iblis. Para peziarah ini adalah rakyat jelata, orang-orang buangan, dan para pendosa yang merasa tidak layak berada di dalam gereja-gereja megah New Antioch. Bagi mereka, satu-satunya jalan menuju surga adalah melalui penderitaan di garis depan parit-parit kematian. Mereka bertempur bukan karena perintah militer, melainkan karena rasa bersalah yang mendalam dan ketakutan akan siksa neraka yang abadi. Di dunia Trans-Crusade, mereka adalah pengingat bahwa iman manusia ketika ditekan oleh keputusasaan total dapat berubah menjadi sesuatu yang sama ngerinya dengan apa yang mereka lawan. Berbeda dengan militer resmi, para Trans-Pilgrims terjun ke medan laga tanpa logistik yang memadai. Banyak di antara mereka yang bertelanjang kaki di tengah lumpur beracun, memanggul salib raksasa, atau membawa potongan tubuh orang suci yang mereka anggap sebagai relik pelindung. Mereka seringkali melakukan aksi penyiksaan diri atau self-flagellation. Masa peziarah ini menyerbu musuh dalam gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Bagi para jenderal di New Antioch, mereka hanyalah umpan peluru yang berguna untuk menghabiskan amunisi musuh. Namun, bagi para peziarah itu sendiri, setiap peluru yang menembus tubuh mereka adalah tanda bahwa hutang dosa mereka telah lunas. Kehadiran Trans-Pilgrims membuktikan bahwa di pihak manusia pun, batas antara kesucian dan kegilaan telah lama musnah di dalam parit-parit abadi. Jika kalian mengira bahwa musuh yang dihadapi manusia di parit-parit ini hanyalah monster liar tanpa otak, kalian salah besar. Di balik kabut hitam dan aroma belerang, terdapat sebuah struktur kekuasaan yang sangat terorganisir, dingin, dan penuh perhitungan. Inilah Court of the Seven-Headed Serpent. Otoritas tertinggi yang mengatur strategi invasi The Heretic Legion di bumi. Sesuai dengan namanya yang merujuk pada simbolisme naga berkepala 7 dalam kitab Wahyu,
Faksi ini adalah pusat dari para bangsawan neraka dan kesatria murtad yang telah menjual jiwa mereka demi kekuatan abadi. Berbeda dengan iblis-iblis liar, para anggota Court ini mengenakan sirah yang indah namun mengerikan. Memimpin pasukan dengan disiplin militer yang menyaingi New Antioch. Mereka adalah para pengkhianat umat manusia yang telah berpaling dari cahaya dan memilih untuk menjadi arsitek kiamat. Kekuatan utama mereka terletak pada penguasaan terhadap alkimia hitam dan sihir terlarang. Jika para alkemis di timur menggunakan sains untuk melindungi manusia, Court of the Seven-Headed Serpent menggunakan sains untuk merusak realitas. Mereka mampu menciptakan Heretic Knights, satria raksasa yang tubuhnya telah menyatu dengan sirah terkutuk, serta memanggil entitas-entitas dari dimensi bawah untuk mengisi parit-parit musuh dengan teror yang tak terbayangkan. Berada di hadapan mereka bukan hanya berarti menghadapi ancaman fisik, melainkan juga ancaman spiritual. Court ini bekerja dengan cara merusak moral musuh, membisikkan janji-janji palsu di tengah keputusasaan, dan mengubah kawan menjadi lawan melalui korupsi jiwa. Mereka memandang perang ini bukan sebagai penaklukan wilayah, melainkan sebagai proses panen jiwa yang tak pernah berakhir. Keberadaan mereka membuktikan bahwa musuh yang dihadapi manusia bukanlah sekedar bencana alam, melainkan sebuah peradaban gelap yang sangat cerdas, yang tujuannya adalah menghapus setiap jejak harapan dari muka bumi. Setelah 800 tahun peperangan yang mengoyak realitas, dunia akhirnya tiba di titik puncaknya pada tahun 1914. Di sejarah kita, tahun ini adalah awal dari Perang Dunia Pertama. Namun, di semesta Trans Crusade, tahun 1914 bukanlah awal dari sebuah konflik baru, melainkan fase paling ekstrim dan mematikan dari sebuah perang yang sebenarnya tidak pernah berhenti sejak abad ke-11. Inilah masa di mana teknologi uap Sultanate, fanatisme New Antioch, dan horor dari Court of the Seven-Headed Serpent bertemu dalam satu titik jenuh. Parit-parit yang membentang dari Eropa hingga Timur Tengah bukan lagi sekadar garis pertahanan, melainkan luka permanen di atas permukaan bumi yang tidak bisa sembuh. Disinilah permainan dimulai. Sebuah kondisi di mana tidak ada lagi wilayah yang benar-benar aman, dan setiap jengkal tanah harus dibayar dengan ribuan nyawa. Kondisi saat ini digambarkan sebagai jalan buntu atau stalemate yang mengerikan. Senjata kimia, gas beracun yang telah diberkati, artileri raksasa, hingga monster-monster hasil alkimia hitam telah mengubah medan perang menjadi lingkungan yang hampir tidak bisa dihuni oleh manusia normal. Namun, di tengah kehancuran ini, peperangan justru semakin terorganisir. Setiap faksi telah beradaptasi dengan kegilaan ini. Para prajurit tidak lagi berharap untuk pulang, karena bagi mereka, Parit adalah dunia mereka yang sebenarnya. Tahun 1914 menandai era di mana batas antara mukjizat dan teknologi menjadi kabur. Ini adalah era di mana para pemain, termasuk kalian, masuk ke dalam narasi. Kalian tidak datang sebagai pahlawan yang akan mengakhiri perang, karena perang ini tampak mustahil untuk diakhiri. Kalian datang sebagai bagian dari mesin perang ini, berjuang untuk memenangkan 1 meter tanah, bertahan 1 malam lagi, atau sekadar memastikan bahwa jiwa kalian tidak jatuh ke tangan musuh saat napas terakhir terlepas di tengah lumpur parit.
Menelusuri dunia Transcruset adalah perjalanan menuju sisi tergelap dari imajinasi manusia. Kita melihat sebuah dunia di mana sains tidak membawa kemajuan sosial dan agama tidak lagi membawa kedamaian jiwa. Sebaliknya, keduanya telah ditempa menjadi instrumen kehancuran yang tak berujung. Di sini kemenangan bukan diukur dari berapa banyak kota yang dibebaskan, melainkan dari berapa lama umat manusia bisa menunda kepunahannya. Dunia ini memaksa kita merenung apa yang tersisa dari kemanusiaan ketika harapan telah lama mati. Apakah kita bertarung karena kita percaya pada cahaya, atau kita bertarung hanya karena kita takut pada kegelapan? Di tengah lumpur parit tahun 1914 ini, batas antara pahlawan dan monster menjadi sangat tipis. Namun, justru dalam keputusasaan itulah keberanian para prajurit, kecerdasan para alkemis, dan keteguhan para peziarah menjadi terasa begitu nyata. Sebagai catatan penutup, penting untuk diingat bahwa Transcruset adalah sebuah karya fiksi artistik dan permainan skirmish meja atau tabletop game yang diciptakan oleh Mike Frankina. Segala elemen sejarah, simbolisme agama, dan horor yang ada di dalamnya adalah murni bagian dari narasi dunia fantasi grimdark yang bertujuan untuk menghibur dan ekspresi artistik. Ini adalah sebuah surat cinta bagi sejarah militer yang kelam, horor supranatural, dan detail miniatur yang luar biasa. Jika kalian merasa terpanggil untuk terus menggali lebih dalam ke parit-parit terkutuk ini dan menyukai pembahasan lore mendalam seperti ini, dukungan kalian sangat berarti bagi kelangsungan channel UMKM ini. Kalian bisa memberikan dukungan melalui like, subscribe, dan bagikan video ini ke rekan hobis lainnya. Agar komunitas kita semakin besar, silahkan tinggalkan komentar di bawah untuk berdiskusi bersama tentang apa yang akan terjadi, apa yang terlewat, atau bahkan apa yang salah dalam narasi ini. Perang parit ini mungkin abadi di atas meja permainan kita, namun di dunia nyata, biarlah ia menjadi pengingat akan betapa berharganya perdamaian. Terima kasih telah ikut turun ke dalam parit hari ini. Siapkan zirah kalian, isi amunisi suci kalian, dan sampai jumpa di medan laga selanjutnya. Karena di dunia Transcruset, tidak ada hari esok yang dijanjikan, hanya ada pertempuran yang harus dimenangkan saat ini juga.